Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di perkebunan cabai yang kurang lebih usianya di 46 hari sampai 40 harian ya. Karena memang ini sudah pemberian pupuk generatif yang kedua ya. Hasilnya seperti ini. Ini tadi malam diguyur hujan deras sekali sampai masih hari ini sekitar jam 12 siang ini masih diguyur hujan seperti ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan mengupdate ya hasil pengocoran ya. Yang kedua, ini kemarin 42 hari, sekarang 4 hari setelah pengocoran dan setelah pemberian ajir ya ke sana ya, seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, bisa terlihat hijau walaupun tanpa mulsa ya, dilihat ya, tanpa kohe, tanpa pupuk dasar kompos, dan tanpa pemberian kapur dolomit. Apakah hasilnya sama? Hampir menyerupai ya. Tapi yang kita garis bawahi adalah tidak ada layu fusariumnya seperti itu. Nah, seperti ini untuk tanamannya. Untuk tingginya bisa kita ukur ya, 1, 2, 3. Kalau misalnya 20 sentian, 3, 60, berarti ini 70 sentian ke atas ya. Sudah pecah tunas atasnya, cabang Y dan Y lagi ya. Kedua, ini bakal bunganya seperti ini ya. Ada yang double juga ya. Ini pemberian pupuknya itu kemarin kita untuk perangsang tunas air ya, atau tunas bawah seperti ini ya. Mamang Tani berikan JPT ya, Orgip kemarin ya. Dan untuk pemberian supaya cepat berbunga seperti ini, Mamang Tani melakukan pemberian spray juga, tapi tidak digabungkan ya. Kalau yang digabungkan itu KCA cair, Kalimax Top beserta kalsium Powercal ya, supaya lebat bunga dan mengisi buahnya ya, seperti itu. Nah, ini tanaman-tanamannya seperti ini ya. Kita lihat dari shoot dari atas seperti ini ya. Bedengannya kurang lebih di 18 bedengan ya, termasuk yang ujung belum kita kasih ajir. Nah, di sana ya, seperti ini tanaman-tanamannya ya. Kita cek sambil ke yang paling muda ya di sini. Memang kalau relatif untuk tanaman yang tinggi batangnya ya, itu rata-rata untuk pertunasan bawahnya itu agak sedikit minim ya. Contohnya seperti ini ya. Tunas bawahnya cuman kecil ya. Satu, Mamang Tani tanpa pruning ya, tanpa pruning, tanpa potong pucuk ya, dibiarkan saja seperti ini ya. Nah, karena sudah masuk banyak angin seperti ini ya, terlihat ya, kita sangkutkan saja seperti ini. Belum Mamang Tani ikat ya, belum Mamang Tani ikat, dibiarkan saja seperti ini ya. Kita kembali ke tanaman cabai yang paling muda ya, yang kalau di sana, di ujung sana itu dia terhalang cahaya mataharinya itu sama bambu dan pohon besar ya. Sedangkan ini ya tanpa perlindungan, langsung pagi itu terkena sinar matahari. Apa bedanya? Simak bedanya ya. Ini akar pertunasannya itu banyak ya. Kalau untuk tanaman tanpa terkena sinar matahari, rata-rata pertunasannya sedikit bawahnya ya, karena dia terus tumbuh ke atas. Karena memang tanpa dipotong pucuk, akhirnya untuk mencari sinar matahari ya biasanya ya, jadi agak sedikit berkurang pertunasannya. Sedangkan ini ya, yang tersorot matahari seperti ini, rimbun-rimbun bawahnya ya. Tunas airnya 1, 2 ya, 3 ya, menyusul 4, sudah besar sekali ini. Mengikuti juga ya untuk pangkalnya, ini tanpa potong pucuk ya. Untuk bunganya, bakal bunganya setiap ketiaknya sudah ada ya, seperti ini. Nah, ini 2 ya, double ya. Untuk bakal bunganya 2, ini 1 ya, ini mulai banyak ya. Ini yang terkena sinar matahari ya, bedanya. Mamang Tani ini ada 2 ya, versi Mamang Tani amati ya. Yang di bawah pohon bambu yang di sana ujung itu rata-rata tunasnya sedikit ya, tunas bawahnya sedikit. Sedangkan yang langsung terkena ya, terkena sinar matahari ini langsung ini sampai begini ya, tanpa potong pucuk ya, seperti ini.
1 2 3 4 5 ya, besar ya. Ini apalagi sudah besar ya. Nah, ini pun sudah mengeluarkan bakal bunga ya, pecah tunas atasnya, ini pecah tunas atasnya. Seperti itu ya. Ini hasil pengaplikasian Kalimax Top, KCR cair dan PowerCal ya, kalsium PowerCal. Ya, kita garis bawahi ya. Awal-awal tanam Mamang Tani menggunakan tanpa menggunakan kapur dolomit ya awalnya ya. Terus menggunakan Santagrow. Santagrow itu mengandung kalsium ya, kalsium atau yang dinamakan kapur ya, zat kapur, cuman dia amoniak ya jatuhnya secara dilarutkan ya, sudah di sterilisasi. Sedangkan kalau untuk kapur dolomit itu masih mentahan ya. Nah, Mamang Tani sekarang pas awal masa vegetatif itu tanpa menggunakan untuk kalsiumnya itu menggunakan untuk kalsiumnya berupa nitrat ya, yang tadi disampaikan ya. Sekarang sudah masuk masa 42 hari sampai 2 kali ya, 2 kali untuk pemberian pupuknya. Di masa generatif itu Mamang Tani menggunakan, berarti beralih ya ke PowerCal. Ini mengandung sama zat kalsium ya, kalsium yang fungsinya untuk apa? Menstabilkan tanah ya, menstabilkan tanah supaya pH-nya tidak drop ya, seperti itu. Nah, untuk pembahasannya seperti itu. Nah, untuk Kalimax Top KCL cair itu yang kadar tinggi K-nya kaliumnya itu untuk menekan supaya pembungaannya dan pembuahannya itu lancar ya. Jadi tanaman itu regenerasi ke siap berbunga dan berbuah ya. Sampai ada yang mengechat ke Mamang Tani itu nah, jadi untuk pemberian fungsi KCL cair, Kalimax Top dan magnesium PowerCal itu ya, kalsium PowerCal itu fungsinya untuk menekan supaya masuk ke masa generatif dan melanjutkan ke pembungaan ya, cepat berbunga dan cepat untuk mengeluarkan buah ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya untuk pembungaan double ya. Ini Mamang Tani baru spray di 4 hari apa 5 harian ya, belum waktunya, mungkin besok. Tadi mau spray aplikasi KCL cair lagi, Kalimax beserta kalsium PowerCal itu terhalang oleh hujan ya. Nah, seperti ini yang sudah dipasang ajir ya, jadi sudah aman ya. Nah, seperti ini untuk yang sudah mengeluarkan bunga ya, hampir nanti merata ya, seperti ini ya, seperti ini ya, terlihat untuk pembunganya sudah mulai ada ya, walaupun tidak banyak ya, baru satu ada yang double ya. Ini sebenarnya bisa maksimal ya, cuman kita melihat situasi dan kondisi ya, opsional ya. Untuk musim penghujan ini sehari semalam itu syukur tidak mati saja pohon atau tanaman cabenya itu sudah alhamdulillah ya, seperti ini ya. Tidak sampai mati, baru keriting seperti ini Mamang Tani masih bisa coba nanti spray ya, tapi bakal bunganya sudah ada ya. Nah, seperti ini nanti bakal terlihat ya jika dispray seperti ini di musim penghujan ya. Nah, ada ya pertunasan atasnya itu mengeluarkan bunga ya, seperti ini ya, bakal bunga. Nah, ini sama ya, terkena keriting karena memang hujannya ini hampir setiap hari ya, atau masuk musim sore itu sampai malam itu hujan deras ya. Jadi tanamannya terhambat ya untuk tanahnya karena memang tidak menggunakan mulsa ya. Itu efek negatifnya, tidak menggunakan mulsa. Nah, ini pengaplikasian ya, seperti ini ya, tuh terlihat ya, pecah tunas, bakal bunga. Ini untuk yang bawahnya, untuk tunas yang seperti ini yang bawah ya, tunas bawah ya, itu belum mengeluarkan ya. Jika sudah serempak terlihat mewah pokoknya ya. Nah, seperti ini ya untuk bakal bunganya ya, sudah ada 1 2 1 2. Nah, ini jangan kaget seperti ini jika dispray KCL cair Kalimax Top di musim hujan ya. Agak sedikit rontok memang, tapi mudah-mudahan lancar. Itu saja ya yang bisa Mamang Tani berikan kali ini, update di 46 harian ya setelah pemberian pupuk generatif ya berupa kocor yang kedua kali.
Tetap dukung terus channel Mamang Tani. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.